Shalom, puji Tuhan, saudara bertemu dengan saya, hamba Tuhan di rekaman Tuhan. Kita kembali ada dalam renungan firman Allah. Ini firman Allah sebagai perbandingan saudara, pola pikir Yesus dalam perjanjian baru dan yang kemarin perjanjian lama. Haleluya, yang terdapat di Filipi 2 ayat 5 hingga 11 ya. Ini saudara akan baca di rumah masing-masing. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu aspek terpenting dalam kehidupan Kristen adalah memiliki pola pikir seperti Yesus. Haleluya. Banyak orang percaya yang telah lahir baru dalam Kristus, tetapi masih berjuang dengan cara berpikir yang lama, masih berpikir yang telah ditinggalkan, saudara. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas bagaimana kita dapat mengadopsi pola pikir Yesus dengan memahami Filipi 2 ayat 5 hingga 11. Yang pertama, perintah untuk memiliki pikiran Kristus. Dalam ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Paulus mengingatkan jemaat Filipi bahwa cara berpikir mereka harus diubahkan. Kenapa saudara? Agar sesuai dengan pikiran Kristus. Karena apa saudara? Pola pikir Kristus bukan hanya sekedar teori, tetapi harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, jemaat di Filipi saat itu mengalami tantangan dalam kesatuan dan rendah hati. Ada kecenderungan untuk mencari kepentingan pribadi. Oleh karena itu, Paulus menasihati mereka agar memiliki pola pikir Kristus yang penuh dengan kasih, kerendahan hati, dan ketaatan. Apa aplikasi dalam hidup kita, saudara? Bagian pertama, kita dipanggil untuk berpikir seperti Yesus dalam setiap keputusan dan sikap kita. Yang kedua, pola pikir yang egois dan sombong harus digantikan dengan pola pikir yang melayani dan mengasihi. Yang kedua, rendah hati seperti Kristus, ayat 6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Saudara, Kristus adalah Allah yang sejati, tetapi Ia tidak mempertahankan haknya sebagai Tuhan. Melainkan apa saudara? Dia merendahkan dirinya, yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk meninggalkan sikap mementingkan diri sendiri dan mulai melayani. Dalam keluarga, pekerjaan, gereja, kita harus memiliki pola pikir seperti Kristus, rendah hati dan siap melayani. Yang ketiga, ketaatan sampai mati, ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, Yesus tidak hanya rendah hati, tetapi juga taat sepenuhnya kepada kehendak Bapanya. Ketaatannya membawa keselamatan bagi saudara dan saya dan seluruh umat manusia. Pola pikir dalam Yesus berarti kita juga harus taat kepada firman Allah. Haleluya. Kadang ketaatan itu sulit, saudara. Tetapi itulah jalan yang ditunjukkan Yesus kepada kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mesti melakukannya. Puji Tuhan. Yang keempat, saudara, kemuliaan setelah kerendahan, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena ketaatan dan kerendahan hatinya, Allah meninggikan Yesus di atas segala sesuatu. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Apakah saudara dan saya ingin seperti itu, saudara? Saya mengajak saudara, mari kita ada dalam satu ketaatan, kerendahan hati,
Sehingga bukan kita yang akan meninggikan diri kita, tapi Yesuslah yang akan mengangkat saudara dan saya. Saudara-saudara, jika hidup kita melakukannya dengan pola pikir Yesus, saudara, maka kita juga akan mengalami itu namanya pemulihan. Setelah adalah pemulihan, saudara, otomatis berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita tidak perlu mencari kehormatan dunia, saudara-saudara, karena Tuhan yang akan meninggikan kita pada waktunya. Itu semua akan sia-sia, saudara, jika kita mencari kehormatan dunia. Suatu saat Yesus melihat ketaatan kesetiaan kita, maka Yesus akan memberikan kita penghargaan yang luar biasa. Haleluya. Saudara, memiliki pola pikir dalam Yesus berarti yang pertama, berpikir seperti Kristus dengan kasih dan kesatuan. Yang kedua, merendahkan diri dan siap melayani. Yang ketiga, taat sepenuhnya kepada Tuhan. Yang keempat, terakhir, percaya bahwa Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Saudara, mari kita semua mengubah cara berpikir kita atau mindset kita, saudara. Kita sesuai dengan pikiran Kristus. Sehingga apa, saudara? Hidup kita mencerminkan kasih dan kebenarannya. Haleluya. Puji Tuhan, demikian firman Allah. Amin.